Jadi kalau ingin hidup bahagia dunia akhiratnya, jangan lupa selalu berbuat baik kepada orang tua. Berhenti mendoakan mereka sama dengan menghentikan rezeki kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersama-sama mari kita lahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini ya, yang mestinya habis zuhur itu enaknya gimana, ngaji atau tidur? Ya, enaknya tidur ya. Kok ternyata sampean ngaji ya. Tidak semua Allah gerakkan hatinya, dilapangkan untuk hadir di majelis seperti ini. Kalaupun akhirnya kita bisa sampai di tempat ini tidak lain adalah hidayah yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan hidayah ini berbuah dari sebuah amal soleh, dan dari amal soleh itulah nanti kita akan menjadikan bahagia hidup maupun bahagia dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Jujur saja saya sebenarnya tadi lumayan ngantuk Bu ya. Mulai jam 3 di Masjid Al-Ihsan Gading Kirana Buduran, selesai pagi jam 7 terus ke Bubutan, sampai ini tadi menjelang zuhur, nyampe rumah pas adzan zuhur. Saya bilang sama istri, saya istirahat mungkin 15 menit, khawatir ketiduran, sudah mandi aja terus berangkat. Alhamdulillah kelihatan warna pink Ibu, akhirnya besok ngantuk Pak. Iya, seger, kelihatan lebih mudah ya, maksudnya tuh mudah dimintai tolong, mudah gitu ya. Nggak jadi ngantuk ini, lihat pink ini ya, subhanallah. Mudah-mudahan hatinya juga seperti ceriahnya pakaiannya begitu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, saya klarifikasi tadi dari pengurus nyampaikan Kiai Ashar. Kiai itu cirinya 1 sarungan, 2 punya santri, nomor 3 istrinya 2 Bu. Iya lah, itu berarti kalau lihat kriteria itu enggak masuk ya, enggak masuk ya. Ya, enggak, ini ngawali biar yang hilangkan rasa ngantuk saya sendiri juga gitu. Baik, ini ngajinya sampai jam berapa ini nanti Bu? Saya dapat kabar sampai jam 5 gitu. Iki temen tak gitu loh. Nek sampai jam 5 itu namanya nyiksa Ustadz itu. Ya secukupnya, mudah-mudahan harapan kita yang tidak banyak itu nanti manfaat. Allahumma amin. Baik, saya awali tadi oleh Qari sudah dibaca ya, surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila akhir surat. Jadi ayat itu kalau kita lihat para ibu sekalian, pertama adalah diperintahkannya kita ini beribadah semata-mata karena Allah. Kalau ada perintah beribadahlah karena Allah, itu berarti ada kejadian orang yang ibadah bukan karena Allah. Ya. Ojo lungguh kunu ya, itu soalnya mari ono wong lungguh kunu. Ya, ini juga itu, beribadahlah kalian karena Allah, berarti ada orang yang dulu itu ibadah bukan karena Allah. Bahkan tidak hanya dulu, bisa-bisa sampai sekarang dan akan datang masih banyak orang yang ibadah bukan karena Allah. Ayat ini ya, Al-Isra 23 ini, kalau nanti betul-betul kita laksanakan, subhanallah, kebahagiaan itu akan kita dapati. Orang itu kalau ibadah bukan karena Allah, yang pertama dia pasti kecewa. Pasti kecewa.
Yang kedua, kebaikan orang itu tidak akan berlangsung lama. Ya. Dan sebenarnya tidak ada kehidupan ini, perbuatan kita ini yang tidak bernilai ibadah. Semua bernilai ibadah. Kalau diniatkan karena Allah, semua akhirnya bernilai ibadah. Tidur yang orang mengatakan itu adalah mubah, kalau kita niatkan misalnya, engkau awan ono pengajian, cek ngantuk turu dhisik rek, maka turunya orang ini menjadi ibadah. Ya. Makan itu mubah, tapi ketika dia mangan dhisik rek, engko nek wae ngaji cekak luweh, kok nek luweh akhirnya ndak fokus ngaji ini, maka makannya menjadi nilai ibadah. Jadi tidak ada yang tidak bernilai ibadah. Nah, saya kembalikan, kenapa kita harus beribadah semata-mata karena Allah, jangan karena selain Allah? Sebab resikonya yang pertama tadi pasti kecewa, yang kedua kebaikan tidak akan berlangsung lama. Contoh yang biasa saya contohkan itu, kalau misalnya ya jenengan sebagai seorang istri yang baik, kemudian karena suami ini habis luar kota 1 minggu, mau pulang, disiap-siap no umai diresiki, ya, kamar mandi ini berseni, malah diamberi, masak tidak sesuai, tidak seperti biasa, menunya luar biasa, dengan harapan nanti suami datang, cek senang. Ya, jadi anaknya, kok dengarin bu masakin, iya bapakmu katanya teko nak, dicepak-cepak no. Wis akhirnya umai wis resik, kamar mandi ini ya wis resik, airnya wis amber-amber, lalu di ruang makan itu juga sudah siap. Nah, suami datang, ternyata gak nangani ruang makan, nangani kasur dulinan HP. Terus sampean celuk-celuk, ya ndak makan dulu ta, sik wareg dek mari mangan ambe arek-arek, sik nutukno HP-an. Kira-kira gimana perasaannya? Kecewa itu. Terus besok masak seperti itu lagi enggak? Satu kecewa, sing nomor loro kebaikannya enggak bisa terus. Betul kan? Saya tanya, ketika jenengan berkeinginan untuk menyenangkan suami tadi, itu perbuatan baik enggak? Ada pahalanya enggak? Misalnya suami tidak mengapresiasi, kira-kira pahalanya hilang enggak? Nek gak hilang lah apa sampean kecewa? Kesel pak gitu. Ya coba, lu nek gak hilang apa yang sia-sia gitu loh. Uang kita ini berbuat juga tetap diberi pahala oleh Allah. Kita kecewa karena kita ada harapan perbuatan kita nanti diapresiasi oleh suami. Makanya dilarang habis Gusti Allah, ojo ibadah selain kepada saya. Iku oleh-oleh nek kapan ngelakoni apik hanya berharap, masih ada harapan kepada manusia. Konco ya suami, sebaliknya suami datang, ya, mungkin habis rekreasi sama teman-teman kantor, terus jenengan dapat oleh-oleh dari suami, karepe suami cek seneng rek, akhirnya oleh-oleh. Senengane wong wedok iki apa? Oh, senengane jilbab. Diolehno jilbab. Wis dipilih menurut suami itu sudah bagus. Model saiki model tumpuk, kaine sifon, model sifon jeruti. Soalnya nek sing jeruk wis gak tapek usum. Ya, oke. Gak sempat akhirnya disempat-sempatno tuku. Mbok regoe gak tanggung-tanggung 300.000. Adik model jilbab syar'i ombo. Nah, gitu ya. Dibungkus rapi, teko omah diweno bojo. Apa iki Mas? Wis bukaan dhewe. Bukaan dhewe ku karepe engko nek buka, masyaallah, apike, suwun ya, karepe ngono karepe. Lho barang dibuka iki lho dadak ngomong ngene. Alah jilbab ta iku mah. Lho kae buka iku wis ngomong ngono. Terus dicek, ada cekel gini, piro ngene iki mau Mas? 300 deh. Hah?
300 nang sapa yono lho mek swidak ngene iki. Kira-kira suaminya seneng apa kecewa? Kecewa. Meneh ditukokno maneh enggak? Itu karena apa kok kecewa? Karena dia berharap untuk istrinya memuji dia. Ya. Padahal ketika ingin membahagiakan istri dengan jilbab itu pahala apa tuh? Ada pahalanya. Dipuji atau tidak tetap ada pahala. Tapi kenapa kecewa? Karena dia juga berharap dipuji oleh istri. Tidak hanya itu, tidak hanya kecewa di dunianya, amalnya tidak bisa berkelanjutan, tidak hanya itu. Nanti di akhirat dia tidak ketemu dengan pahala itu. Tidak ketemu. Banyak orang-orang yang kelihatan baik secara dohirnya, secara lahirnya itu kelihatan baik, tapi pahalanya tidak ketemu. Di dalam kitab Fadilah Amal itu, Abu Hurairah pernah ditanya oleh seseorang, wahai Abu Hurairah, adakah satu hadis yang kau mendengar langsung dari Rasulullah? Lalu Abu Hurairah, ini baik, akan kami ceritakan. Dan subhanallah, ketika beliau mau menceritakan satu hadis ini, beliau pingsan, dan itu sampai 3 kali pingsannya. Saking beratnya untuk membaca hadis ini. Ya, setelah itu Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan kelak ada 3 golongan yang dipanggil terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan itu, yang pertama adalah seorang alim, yang kedua adalah orang yang mati syahid, yang ketiga adalah orang yang dermawan. Ya. Singkat cerita, 3 orang ini para jamaah sekalian, ya 3 orang ini, orang alim yang mati syahid, lalu orang dermawan tadi, ternyata masuk neraka. Ternyata masuk neraka. Ketika ditanya oleh Allah, man anta wa ma ta'mal, siapakah kamu dan apa yang kamu lakukan? Orang alim ini mengatakan, saya adalah orang yang alim, karena setiap saat, setiap waktuku hanya saya habiskan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu sebagaimana perintahmu. Malaikat, benarkah yang disampaikan orang ini? Naam, benar ya Allah. Lalu Allah sampaikan, kadzabta, bohong kamu. Kamu memang menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar tidak pernah berhenti, tapi bukan karena aku. Kau menuntut ilmu hanya kau ingin disebut sebagai seorang ulama. Coba. Demikian pula yang mati di medan peperangan. Allah sampaikan, bohong kamu. Kamu memang mati di medan peperangan, tapi bukan karena aku, kata Allah. Ya. Kamu maju ke medan perang hanya ingin supaya disebut sebagai seorang pahlawan. Orang yang dermawan pun juga demikian, bohong kamu, kata Allah. Kamu memang sering sedekah memberi orang, tapi bukan karena aku. Ya, kau bersedekah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang-orang itu. Oleh karenanya ada seseorang yang bernama Imam Ibnu Hajar, ya, itu ketika ditanya, kenapa Imam, bukankah dia adalah orang-orang yang baik, kok masuk ke dalam neraka Allah? Beliau katakan, maaf, bukan Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, ya, Imam Ibnu Rajab ini mengatakan, iya, secara lahirnya apa yang dilakukan orang itu baik, tetapi secara batinnya ternyata amalnya tidak baik, karena perbuatannya bukan karena Allah. Ya, kalau ada orang misalnya kerja di Kedawung Subur, kan harusnya ya minta upah di Kedawung Subur, bukan minta upah di Sampurna. Pak, ya ada Pak, minta bayaran Pak. Lu bayaran apa? Lu saya kan kerja Pak. Lu tiap hari kerja? Iya Pak, jam 7 sampai jam 4. Tiap hari, kadang lembur saya. Minta bayaran di Sampurna sana. Terus ditanya sama bosnya Sampurna, sebentar, kamu kerjanya di mana? Saya di Kedawung Subur Pak kerjanya. Lu kerjain nang Kedawung Subur kok njaluk bayaran nang Sampurna? Iya.
Ilustrasi ini apa artinya para ibu sekalian? Nanti Allah juga akan membantah permintaan kita. Saat kita minta, ya Allah, mana pahala puasa saya? Loh, bukankah kamu puasa karena temanmu? Ya minta sana upah sama temanmu. Bukankah kamu puasa itu karena tetanggamu? Minta sana sama tetanggamu. Bukan karena aku kok minta ke aku. Inilah kita diingatkan, beribadahlah ya kepada Allah. Jangan beribadah selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, perintah kita ini baik kepada orang tua. Sudah tidak terhitung hadis tentang bagaimana kita ini sebagai seorang anak, ya, siapapun kita yang hadir ini lahir dari rahim seorang ibu, kita ini adalah anak dari orang tua kita. Sejenak mari kita coba, orang yang paling sengsara hidupnya dan paling sayang hidupnya pada kita itu adalah orang tua kita, terlebih adalah ibu. Kenapa Allah perintahkan ini, Rasul perintahkan ini, dan para sahabat dijamin surganya ketika melaksanakan perintah ini. Sebaliknya ketika seseorang menyia-nyiakan orang tuanya, tidak ada jalan surga untuknya. Na'udzubillah. Benarkah ibu itu adalah orang yang paling sayang terhadap kita? 9 bulan lamanya, para ibu sekalian, kita ada dalam kandungannya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Ketika ibu kita hamil, usia kandungan kecil tambah lama semakin besar, usia kandungan semakin tua, rasanya semakin sakit. Walaupun demikian ibu kita tidak pernah putus asa. Pengajian yo dijak, belanja nang pasar yo digawa. Pernah ditinggal kita? Enggak. Rekreasi yo masih gede ya tetap digawa. Enggak ditinggal kita. Apakah cukup kesengsaraannya? Belum. Saat ibu kita hendak melahirkan, yang dipersiapkan tidak hanya uang, tidak hanya fisik yang sehat, tapi nyawa juga dipertaruhkan. Karenanya tidak sedikit seorang ibu ketika melahirkan anaknya selamat, ibunya meninggal. Selesai kesengsaraannya? Belum. Saat bayi, ya, terus tiap malam kita dijaga. Jangankan dari binatang buas, nyamuk saja ibu tidak relakan hinggap ke tubuh kita. Dijaga terus kita. Malam, ya, orang pada tidur, ibu kita bangun hanya karena mendengar rengikan atau tangisan kita. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, terus kita dijaganya. Sampai akhirnya, ya, kita mulai mengerti, bisa berdiri, berjalan, sampai akhirnya diantarkan ke dikenalkan Quran, TPQ, sekolah, masuk SD, masuk SMP, barang SMA, wis mulai wani nyentak wong tua. Saat ini kita yang sudah mungkin di Surabaya berhasil usaha kita, ya. Orang tua kadang-kadang nang desa wis enak-enak dijak nang Surabaya. Terus ngene Surabaya tiba kongkon ngumbahno pakaiane anake kongkon masak, wis melok aku ibu sampeyan timbang repot nang desa nang sawah, wis melok aku. Melok anake tambah dikongkon. Ayo, apakah itu balasan kita pada orang yang melahirkan kita? Ingat, ketika Muawiyah bin Jahim izin kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong berikan kabar kepadaku jika ada peperangan. Saya ingin ikut ya Rasul, saya ingin ikut. Apa kata Rasulullah? Muawiyah, apakah kamu masih punya orang tua? Masih ya Rasul. Tinggal ibu. Kata Rasul, berjuanglah kalian, cukup di rumah, rawat ibumu. Rawat ibumu. Ya, karena tidak kalah besarnya merawat ibu ini.
Sampai ada orang yang tidak dikenal di penduduk bumi tapi terkenal di penduduk langit, Uwais Al-Qarni. Uwais itu Masya Allah hidup pada masa Rasulullah beliau. Suatu ketika ya, beliau orang Yaman ya, pamit sama ibunya, Bu, barangkali diizinkan saya kepingin silaturahim ke Rasulullah. Oh ya Uwais, berangkatlah nanti, tapi tidak usah lama-lama ya karena ibu kondisinya kurang sehat. Oh inji Bu, berangkat ke Madinah. Nyampe di Madinah ternyata Rasulullah sedang perang sehingga tidak ketemu ya. Biasanya kalau perang itu tidak lama. Kira-kira kalau jenengan menjadi Uwais iki kira-kira dinteni tekani Rasul apa terus langsung balik mulih ya. Kalau wis kadung sampean wis kadung nang Jakarta misalnya dadak kiai ini sik metu diluk ya, metu diluk kira-kira sampean teni tekoe apa langsung balik maning mulih dinteni. Tapi Uwais ini ingat pesan ibunya, ya gak popo dulino nang Rasul tapi aja suwe-suwe. Ndak ketemu dengan Rasulullah langsung kembali. Padahal Yaman ke ke Madinah saat itu ya setidaknya butuh waktu 3 hari untuk ke sana naik unta kembali pulang. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap Umar serta Sayyidina Ali? Umar, Ali, nanti ya kalau ada rombongan dari Yaman, cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau sudah ketemu, mintalah doa kepadanya. Nah, Umar penasaran, niki apa sih keistimewaannya Uwais Al-Qarni ini? Sampai-sampai saya dan Ali dimintai untuk bisa bertemu dan minta doanya. Akhirnya setiap kali ada orang Yaman yang masuk ke Madinah, diperiksa, ditanya, tidak ketemu. Sampai suatu ketika ya ada rombongan besar ya, ditanya sampai akhirnya orang yang nyaman, oh di sini yang namanya Uwais tidak ada. Tapi kalau Uwais seorang pengembala itu ada, sekarang di belakang lagi bawa binatang ternak kami semua. Kata Umar, oh pasti ini gitu ya. Tapi ya mosok seorang pengembala dan awak dewe dikongkon jaluk donga nang seorang pengembala. Dan ternyata setelah ditanya, betul, inilah Uwais yang dimaksud. Dia seorang pengembala, ya, tumitnya ini sampai pecah-pecah, tangannya juga kasar, ya, tapi Rasul mengatakan itu adalah salah satu ahli surga. Dan rahasia kenapa beliau dimuliakan oleh Rasulullah dan dimuliakan oleh Allah, karena dia tidak pernah meninggalkan ibunya. Selalu beliau rawat untuk itu. Hanya sekedar mohon maaf, mau beli sesuatu, belikan ibunya saja, tidak berani lama-lama keluar. Khawatir untuk meninggal ibunya. Sehingga waktu meninggal dunia, ya, orang kampung itu pada heran. Loh ini yang mandikan kok orang-orang pakai jubah putih semua. Yang nyolati kok masjid ini penuh dengan orang-orang berpakaian putih semua. Demikian pula yang menggotong mayatnya yang masukkan ke kubur ini orang-orang pakai jubah putih semua. Dan ternyata semua itu adalah jilmaan para malaikat. Dikenal oleh penduduk langit, tidak terkenal di penduduk bumi. Uwais Al-Qarni. Kenapa Allah muliakan seperti itu? Karena baktinya kepada orang tua. Ya, siapapun kita yang hadir saat ini, jika memang masih ada kesempatan ketemu, itulah ya bagian dari surga kita. Segera rebut, bahagiakan mereka, senangkan mereka. Kalaupun akhirnya ada orang tua yang sudah meninggal dunia, jangan pernah berhenti untuk terus mendoakan beliau-beliaunya. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni kedua orang tua kami ya Rabb. Kami sering menyakiti perasaannya. Saat ini kami tidak lagi melihat senyumnya, tidak lagi mendengar tawahnya, karena beliau telah mendahului kami ya Rabb. Terima amalnya,
ampuni kesalahannya, terus berdoa untuknya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah di dunia ini hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Di akhirat pun kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Ustadz kalau orang tua saya sudah pikun, wis tua? Ayat tadi mengatakan, nek wong tuamu wis lanjut usia, jangan katakan uf wala takul lahuma uf. Ojo ngomong uf itu bahasa kias, artinya ojo ngomong kasar. Wong tua itu tersinggung, tersinggungan. Ya. Kadang-kadang Bu, barangkali tempat tidurnya kami jemur dulu. Karepe anak iki wis ya wis kempel, wis kok ngene tak jemure. Ngono iku wis duwe perasaan dore aku diusir anakku. Pemaning nek wis pikun gitu, Bu. Dadi wong tua, orang tua itu nek wis usia lanjut, itu koyok Quran rusak. Sampeyan ngerti Quran rusak? Diwaca ya gak kene, diuncalo ya gak ilok gitu. Lah kok terus dikei mangan, kadang-kadang belum dicuci. Ku ana dulure teko, aku ambek adikmu ketisuk mau durung dikei mangan. Pernah Bu ngalami seperti itu? Itu sing garai rezeki lancar itu, Bu. Sing garai dosa-dosa di sepuro ya seperti itu. Engko dulur sing ado datang sak wulan pisan nyekei dhuwit 100 dilem gak laren-laren. Sing ramut niki lho dirasani ae gitu. Pernah yuk seperti itu? Ya itu sing yang membuat hidup kita senang itu. Ya. Masya Allah, ujiannya luar biasa. Kadang gue gandeng sepeda motor, lampu merah leren, ngono ku ya mudun. Yes. Ya apa ibu iki rek gitu ya. Masya Allah. Dibuatkan kamar yang bagus, tidur nanti di belakang rumah. Ya nek gak kandangi PT iki turu. Masya Allah, bener. Ya. Saya itu 4 tahun Bu ngalami begitu. Ya, 4 tahun saya punya rezeki, saya bangun rumah yang mertua sana. Terus supaya istri tidak sungkan saya bilang, Dek, jangan mikir habis berapa untuk membangun rumah ini. Kenapa? Ndak imbang, jenengan mulai lahir, aku gak melok ngeramut, wis kari gedene tak pek gitu. Ya, wis ndak imbang, udahlah. Akhirnya sudah dicepaki kamar mandi tempat tidurnya diapii. Njaluk gekno ceromaan dari orang anu. Apa gubuk itu loh di belakang rumah. Turu nang mburi. Kok dibahas wong lha iya. Duweke akeh wong tuane ditekek mburi. Masya Allah. Ya. Enggak apa-apa. Allah tahu kok ya. Kebaikan yang kita lakukan tahu. Enggak usah peduli dengan omongan orang. Yang penting kita sudah berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Ya. Jadi kalau ingin hidup bahagia dunia akhiratnya, jangan lupa selalu berbuat baik kepada orang tua. Berhenti mendoakan mereka sama dengan menghentikan rezeki kita sendiri. Ya, Habib Novel sering dalam kajiannya dia membaca hadis ini, barang siapa yang berhenti berdoa untuk orang tuanya, berarti dia telah menghentikan rezekinya sendiri. Saya itu nikah Bu tahun 96. Saya bilang sama ibu begini, Bu, saya sudah kenal seorang wanita. Oh ya, ditakokno nak, tapi saya belum kerja. Ibu saya bilang, kakak-kakakmu dulu ya nikah ya durung kerja. Ya, dimotivasi seperti itu. Akhirnya saya nikah. Belum punya apa-apa, tidak kerja, cuma nguruk TPQ. Terus saya itu menyampaikan begini, Bu, tolong doakan saya menjadi anak yang paling enak uripin dunia akhirat. Orang tua saya itu hanya katakan amin, muga-muga nak gitu. Ya Allah, hitungannya tidak lama dari kata amin itu. Ya, rumah, haji,
bahkan berulang-ulang umroh dan sebagainya, Masya Allah. Sehingga sampai orang tua saya boyong di Mekah itu selalu berdoa, ya Allah, mohon kiranya agar ibu berkenan selalu bersama saya. Yang mertua juga gitu, ya apa caranya ibu ini mau begitu. Maka kadang-kadang kita itu dititipi, iyalah imorotua kudu tukaran gitu. Itu wanita Papua sana loh Bu, bukan sini ya, bukan jamaah Maratus Solihan enggak ya. Kalau jamaah Maratus Solihan lihat wajah-wajahnya seneng ngerambut wong tua. Allahumma amin ya. Bener, ayo kalau jenengan masih ada orang tua, mumpung masih ada, jadikan itu sebagai jalan ke surga. Ya, kalau mereka sudah meninggal, jangan lupakan untuk terus berdoa. Baik, satu. Jadi soalnya tema memang nang orang tua. Yang kedua, bagaimana adab kita pada suami. Terakhir nanti pada anak nanti. Ya, nanti harapannya selesai acara, mudah-mudahan semuanya bertanya sehingga saya tidak punya kesempatan untuk menjawab. Gitu. Ya. Bagaimana kewajiban kita, adab kita terhadap seorang suami di dalam kitab Uhudul Ijen. Ya, saya ambil intinya, ya apa caranya kita seorang istri itu selalu menyenangkan suami berdasarkan syariat, itu aja. Dikongkon gak bantah, dijak tolong gak nolak, ketemu mesem. Ya, pokoknya nyenengno, prinsipnya nyeneng tok. Bahkan kau wesel pun saya berusaha untuk nyenengno. Ya, ketika kita itu jangan ingin disenangkan, tapi berkeinginanlah untuk menyenangkan. Ketika kita menyenangkan, maka Allah akan hadirkan orang yang akan menyenangkan kita. Itu sudah rumusnya begitu. Kalau kita ini rebutan untuk disenangkan, malah tukaran. Kalau kita ini rebutan bener, malah salah. Seorang suami bilang begini misalnya, nang anjene anak ibu nih yang ini ku modele. Marune ibuke nyaut, ngomong apa mau? Ngomong apa? Koyok kebeneran ae kan, tukaran. Coba kalau rebutan salah. Nah, nek sampean koyok ngono sepurane pancene ayah ya apa ya gak koyok ibumu nak. Ayah iki lemah, ayah iki akeh salahe. Engko akhire kono nyauti, ndak nak ya ibu iki sing ngancene salah. Lho kan enak to? Tapi nek rebutan bener, tukaran nanti. Tapi nek rebutan salah, akhirnya ya, ibu ndak Bu sampean aku sing salah ngene. Ndak Mas aku sing salah. Sesi loro jiwit-jiwitan mlebu kamar dadi maneh. Ngoten. Iya. Mek ngono tok guyon-guyon, meneh dibaleni guyon maneh, terus maneh badi maneh. Gitu wis ngono tok ya. Nah, jadi kita ini harus pokoknya sing prinsip bagaimana menyenangkan suami. Nah, salah satu contoh ada seorang wanita yang bernama Siti Muti'ah, tonggoe Rasulullah. Fatimah itu pernah dipanggil, Fatimah, iya ayahanda, coba kamu datang ke Muti'ah, belajar kepada dia. Heran Fatimah, apa istimewanya Muti'ah itu? Kok awak dewi dikon belajar ke sana? Akhirnya suatu sore Fatimah itu hadir ke Siti Muti'ah ini, ngajak putranya yaitu Hasan dan Husain. Kemudian pintu ini tidak dibuka walaupun sudah diketuk oleh Fatimah, oleh Muti'ah ini tidak dibuka. Wahai Fatimah, wahai Muti'ah, kenapa kau tidak bukakan pintu? Mohon maaf Fatimah, saya tadi mendapatkan pesan dari suami tidak boleh masukkan laki-laki kalau tidak ada beliau. Loh, kan Hasan Husain ini masih kecil. Iya, Hasan Husain masih kecil, tapi saya sudah dewasa. Ya, paham Bu ya? Jadi Hasan Husain ini mungkin gak nafsu, tapi aku sing gede iki ndelok Hasan Husain iso nafsu. Ya. Makanya akhirnya Fatimah pulang mengembalikan ini.
Setelah pulang, dia berkunjung lagi, masuk ke rumah Mutia ini, biasa-biasa saja. Rumahnya juga sederhana, apa yang istimewa, tempat sholatnya juga tidak ada, jamu tamunya ya biasa-biasa, kok tidak ada yang istimewa. Nah, cuma di pojokan rumah itu ada tampar ya yang diulurkan begitu, lalu di situ ada satu handuk dan ada cambuk yang di pinggirnya begitu. Kemudian Fatimah itu tanya, Mutia, untuk apa handuk ini? Oh iya, selalu saya tempatkan di sini Fatimah. Ini saya gunakan setiap kali suami datang, sebelum kering air keringatnya, maka di situ saya berkesempatan untuk menghilangkan keringatnya dengan handuk ini. Ya. Lalu untuk apa cambuk ini? Setiap kali menjelang tidur, saya selalu katakan pada suami, Mas, jika mulai pagi sampai menjelang tidur ini, ada perilaku kami, ada ucapan kami yang sekiranya engkau tidak berkenan, mohon kiranya kau mengkisos kami, kau hukum kami sebelum Allah menghukumku nanti di akhirat. Kira-kira mar'atus sholihah ana wong model ngene. Gak ana blas. Jenenge mar'atus sholihah. Wong wedok-wedok sing soleh. Tapi setidaknya kan gelem ngaji ini akhirnya menjadi tahu oh gitu. Luar biasa ya. Barangkali ada ucapan perilaku yang kiranya kurang berkenan. Ya, sebelum saya nanti dihukum oleh Allah di akhirat nanti, mohon kiranya kau hukum kami. Masya Allah. Ya. Kayak ngene iki wong lanang tambah gak wani ngukum, Bu. Iso-iso enggak Dik, sampean gak salah, aku sing salah. Koyoke sampean kegel mulai subuh sing mulai resik-resik, ngeramut anak, umbah-umbah nyetrika. Awak dhewe kerja paling wis gak ono masalah apa-apa nduk kerjaan ngono. Sementara sampean ngetutno anak ngalor ngidul, durung kok nang pasar, barang mundak kabeh ngene iki nginyang-nginyang. Ya toh. Masya Allah. Akhirnya ambek sing lanang terus dipijeti. Ini dia tak dipijeti. Ya. Oleh 3 bulan hamil gitu. Dipijeti 3 bulan hamil gitu. Terus ya barokah pijet gitu. Masya Allah ya. Jadi ini niru sama Siti Mutiah. Laki-laki juga begitu ya. Laki-laki juga jangan hanya perempuan saja yang diharap untuk selalu menyenangkan suami. Bagaimana suami itu selalu menyenangkan istri. Bayaran Mas, enggak usah dibuka. Kalau misalnya itu nanti ambil di ATM, diajak istrinya, Dek, ayo ngambil bayaran kita. Loh Mas, kok bayaran kita? Sing nyambut gawe lah sampean. Enggak, Dek. Saya tidak mungkin bekerja sambil pakaian kotor kalau jenengan tidak nyuci. Tidak mungkin saya ini bekerja dalam kondisi perut lapar kalau jenengan tidak masak. Tidak mungkin saya ini bekerja sambil ngomong anak kalau sampai tidak mau ngomong di rumah. Sebenarnya sama kerjanya, Dik. Hanya sampai di rumah, saya di luar. Karena sama-sama kerjanya, makanya bayarannya adalah bayaran kita, bukan bayaran saya. Bu, nek ana wong lanang ngomong kaya ngono rasane apa, Bu? Kamen gak tau diomongi ngono. Masya Allah. Ya. Nyuwun sewu, Mak, nyuwun sewu. Sampeyan lihat uang itu mulai 100.000 sampai 2.000. Sampeyan lihat, itu selalu ada gambar wanita menari. Ayo sampeyan lihat kalau enggak percaya. Ya Bu ya, ada. Itu artinya apa? Wong wedok iku seneng dikai duit. Makanya ada yang mengatakan perempuan itu seperti ATM, tidak akan berbunga kalau tidak ada saldonya. Ya, ya Allah. Nah, ini, ayo sing seneng. Tidak usah bagi-bagi tugas laki-laki itu. Ya. Istri kelihatan kok sibuk masak. Kita pegang sapu, kita pegang pel-pelan. Dek,
aku nek masak gak iso ngrewangi, aku iso ngrewangi nyapu ambek ngepel ae ya. Wis, sehingga nanti mari bareng. Anak kok rewel. Ya, Dek anake tak jake sampean kok jek iso nerusno cuciane. Ndak usah bagi tugas. Kok nek bagi tugas Dek anake iki lho. Padahal sing wedok iku masak nggo wetu. Nggih, hampir wong wedok iku sembuwarang iso. Ang kene nyekel sotil, kene gendong anak, sikil iso ngepel iki lho. Iya, Bu. Rungokno iki, Mas. Rungokno iki. Coba. Luar biasa perempuan itu, ya. Luar biasa. Makanya kalau ada salah, betapa ndak bijaknya laki-laki itu kalau langsung menyalahkan. Dek, panganane kok asin ngene. Ya Allah, wong asin kan nambahi banyu lah wis gak asin. Mbok yo eling sing wedok iku mulai mari subuh wis mlayu-mlayu lonjo. Wis milih sak cukupe dhuwit. Terus marun masak diakal-akal, nyelak-nyelakno. Kau wesel. Wis mari kari mangan tok dadak celat ipa itu. Kok asin ngene? Iki ngono dodo apa uya jare. Lah iku rupane apa dodo tau uya gitu. Kasinen kan kari nambahi banyu to. Ya. Anyep kari nambahi uya. Lah kok bengok-bengok iki. Tapi itu orang Papua, Bu, orang Papua ya. Bukan orang Rungkut Harapan. Nah, kembali lagi ya para istri, ayo ketika jenengan bisa patuh terhadap suami, menyenangkan suami, subhanallah, wanita itu ndak pernah ikut perang, ndak pernah ikut dakwah, tapi kok yang disi nang surga. Kenapa? Karena baktinya atau taatnya kepada suami. Sering kan kita dengar bagaimana seorang perempuan yang dikabari ayahnya sakit, ndak datang, dikabari lagi ndak datang, sampai meninggal pun dikabari juga ndak datang. Sampai sing ngabari ku pegel atine. Akhire kondo nang Rasulullah, ya Rasul, saya ini punya tetangga, bapak loro tak kabari gak gelem moro. Tambah nemen loro tak kabari sik gak gelem moro. Sampai meninggal dunia. Saya kabari lho ndak datang. Nemen ya Rasul tonggoku iki. Ya, nemen wong di Rungkut Harapan. Akhirnya kata Rasulullah, coba tanya apa alasannya dia ndak datang. Akhirnya ditanya, Mbak, sampean tak kabari bolak-balik bapak loro, kok gak moro. Sampai bapak sampean mati, kok gak moro. Lah apa? Iya sepurani. Sakjane aku kepingin moro, tapi bojoku mau sadurunge lunga pesen ojo metu-metu teko omah ya. Masya Allah. Akhirnya sampaikan ke Rasul, ya Rasul, dia hendak keluar karena suaminya telah berpesan jangan keluar dari rumah. Apa kata Rasulullah terhadap wanita yang lapor ini? Tolong berikan kabar kepada keluarganya bahwasanya orang tuanya yang meninggal dunia itu telah diampuni dosa-dosanya karena punya anak yang bakti, yang taat kepada suami. Masya Allah. Ya, iki enggak ya. Kadang-kadang bojone malah diceladu. Makanya saiki akeh ron diceladu akhirnya sing lanang loro-loron diluk mati. Ya. Ana wong awake waras mati dadak gara-gara dicelatu bojone. Ya. Iya. Tapi ya di Yaman itu ada orang jadi wali ya gara-gara dicelatu. Dan rata-rata orang sukses itu bojone keren-keren, Pak. Ya. Sahabat Umar. Itu kan jangankan manusia. Iblis itu kalau Umar lewat itu nyimpang, Pak. Ya, makanya sampai orang-orang dulu lemarinya, pintu rumahnya ditulisi Umar Al-Faruq begitu kan. Itu supaya ditakuti sama iblis itu, sama setan. Takut, orang-orang kafir itu takut. Satu ya yang ditakuti oleh Umar, siapa? Istrinya. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang ke rumah beliau,
nyampe depan pintu, kembali Abu Dzar ini. Jari Umar, lho kok koyo ana tamu tapi kok balik. Akhirnya pintu dibuka, ya. Abu Dzar, kenapa enggak jadi masuk? Enggak jadi Umar, enggak jadi. Lu kenapa? Saya tadi datang ke rumah engkau, mau mengadukan tentang perilaku istri saya yang suka marahi saya. Ternyata nyampe pintu, engkau sedang dimarahi istrimu. Enggak jadi akhirnya. Oh, ternyata ya sukses-sukses itu ya diamu bojo nih. Nah, subhanallah, banyak ya kisah-kisah tentang orang-orang yang sukses itu karena Pak sabar menghadapi istri yang galak. Nah, itu hanya hati-hati Bu, hati-hati ya. Kemarin di Kemenak itu ada orang sakit ndak sembuh-sembuh. Dia seorang kepala dinas. Ya, kepala dinas karena digojol koncone ini. Waduh, mumpung anu rek, ayo mangan. Iki bose mumpung kumpul. Nah, akhirnya dia digojol koncone untuk neraktir mangan. Makan di Gayung Sari gitu. Saya semua makan. Nah, ini sing digojol iki karepe dikongkon neraktir. Tibai lali gak gawa dompet. Gara-gara apa? Budal kate budal diceladu bojo. Sampai dompet gak melbu, wis gopo kabeh gara-gara jatuh. Pucet, akhirnya apa digojloki jeragan gak tahu nggo dhuwit. Sakjane biasa nggawa cuma waktu itu ya berarti berangkat di Celadu sampai lali gak nggawa dompet. Oh kaisinan akhirnya loro, gak suwe terus mati. Makanya hati-hati sing biasa nyentak bojone nggih. Iku kok biasanya matian biasanya gitu. Ya. Jadi prinsip bagaimana adab seorang istri terhadap suami, apapun yang diperintahkan oleh suami, coba nanti dibuka lagi di dalam kitab Uqudul Hujan, itu hukumnya wajib untuk dipatuhi selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Ya. Terakhir terhadap anak. Ya. Rasul mengatakan di dalam kitab Lubabul Hadis, akrimu auladakum wa aksinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian dengan memperbaiki adabnya, dengan memperbaiki akhlaknya. Ya. Lah, pendidikan yang paling baik terhadap anak ini itu bukan mau'izatul hasanah, bukan omongan yang baik, tapi pendidikan yang baik terhadap anak itu adalah uswatun hasanah. Ya. Makanya mulai hari ini ibu-ibu ndak usah nyuruh anak sholat, ndak usah nyuruh anak ngaji, ndak usah. Saran saya, anak-anak itu cukup diajak, ndak usah disuruh. Berbeda ndak ngajak dengan nyuruh? Beda. Ya. Ketika terdengar azan, terus orang tua bilang begini, nak, gak krungu ta? Nggih Pak, wis ruwadan sik dulinan nae. Ayo nang atus nang budal ngaji. Akhirnya anaknya atus terus budal ngaji. Kira-kira ibuke, bapake sing ngamuk-ngamuk mang, iku yang ngaji enggak kira-kira? Enggak. Lah terus gimana nih, wong kita ini loh untuk bisa baik butuh contoh, apalagi anak-anak kita. Saya di Rungkut di kampung itu ngajar anak-anak ngaji kecil-kecil itu. Saya bilang begini, nak, karena di Rungkut itu kan banyak orang aduan burung dara itu, ya. Terus saya bilang, ojo ngetren doro ya, ngetren doro itu digawa nanggoni nanti mana terus dilepaskan di sana, itu ngetren doro namanya ya. Ya, nak, tolong ojo ngetren doro karena bagaimanapun itu adalah makhluk Allah. Nek sampean gorono terus dicolot, dicekel maneh gorono dicolot, sakno iku makhluke Gusti Allah. Loh, gurunya itu ngomong begitu. Di sekolah juga ngandani seperti itu, ngaji ya dikandani kayak ngono iku. Lho ngono iku lho, sore anake kate budal, ditakoni wong tuane. Kate nanti nak, yo ngaji Pak sore mosok gak ngaji. Iki titip training kang kono jane.
Lho, tambah dititipi ngetren doro, Pak. Niki laus ya apa iki rek? Gurune ngomong gak oleh ngetren doro, wong tuane malah titip iki. Nah, naudzubillah. Makanya ya, tidak terhadap anak-anak kita. Pendidikan yang paling baik itu adalah teladan. Rasul itu coba lihat ya. Rasul itu mau idah atau uswah? Uswah kan? Di dalam di dalam kitab Al-Wafah dijelaskan. Ternyata Rasulullah itu juga nyapu. Ya, Rasul itu juga nyuci. Rasul itu juga merapikan rambutnya. Itu diceritakan di dalam kitab Al-Wafah itu. Enggak karena seorang laki-laki terus mari ngono sak karepe, enggak. Untuk siapa beliau melakukan seperti itu? Ya termasuk untuk anak-anaknya, untuk kita umatnya. Ya. Jadi mari anak-anak kita itu kita kasih contoh baik. Habis maghrib Quran dibuka, terus kita ngaji, suami ngaji, istri ngaji. Kalau pemandangan itu yang kita tampakkan ke anak setiap hari, nyuruh anak itu mboten abot, soalnya wis ana contoh nih. Ya selama ini kita itu berteriak-teriak nyuruh anaknya ngaji, tapi kita sendiri tidak ngaji. Coba ya. Kadang kita itu ngomong juga gitu. Kita ngomong gak boso, tapi anak gak boso diseneni. Nah, wis mangan, wis ngombe wong tua ngomong wis. Lah pancen ini pertanyaane mau wis mangan. Ya jawabin apa? Wis gitu loh. Iki sing gak tepak anak, ini apa wong tuane gitu loh. Ya. Ayo ya kita kasih contoh. Kalau kita ingin anak kita nek ngomong basa, nek ngono ngomong ambek bojo sing basa. Sebab diru ngono anak, Pak. Saya ini pernah kecelakaan, Pak. Kecelakaannya itu begini. Saya pas makan sama istri, kebetulan terus istri itu kentut. Akhirnya saya tertawa. Ih, gerak kentut. Aku guyu gitu ya. Ya, itu kesalahan saya di situ. Suatu ketika yang ngentut anak saya gitu loh. Terus guyu sisa. Diseneni sama ibunya dimarahi. Nduk mendengar wong tua ngentut guyu. Kemarin saya juga tertawa gitu. Waduh kan. Lain ya. Nah, karenanya maka penting ya untuk memberikan contoh. Sekedar makan, mau makan baca bismillah. Ayo tahan sih. Bismillahnya mana? Bismillah. Sekedar mau minum, selali bismillah loh ya. Banyak orang yang tidak bisa minum. Kalau kita bisa minum ini nikmat yang sangat besar dan itu pemberian Allah. Karenanya sertakan Allah di dalam minuman kita. Bismillah dengan menyebut nama Allah, saya minum. Masya Allah. Ya, baik. Persis sudah jam 2. Ada 3 hal, monggo barangkali ada yang didiskusikan. Satu, yaitu kita terhadap orang tua kita, istri terhadap suami atau suami terhadap istri, kita terhadap anak-anak kita. Terhadap orang tua, siapapun kita ini adalah anak, dan kewajiban seorang anak untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Apapun agama orang tua kita, ya, tidak boleh kita itu untuk menyia-nyiakan, tidak boleh kita itu untuk menyakiti, tidak boleh. Ya, bahkan putri dari Abu Bakar, ya, yang bernama Asma binti Abu Bakar, itu bertanya, ya Rasul, ibu saya masih belum Islam, belum Muslim. Dia menjenguk saya untuk menjalin hubungan baik dengan saya. Apakah niatannya itu harus saya sambut dengan baik? Iya, kata Rasul, kamu harus tetap baik pada ibumu. Jadi ini dasar bahwasanya
apapun agama itu tidak membatasi, tidak menjadi sekat kita untuk berbuat baik pada ibu kita walaupun bukan muslim. Yang membedakan hanya nanti urusan ibadahnya saja, tapi sosialnya tetap ya. Terhadap suami, terhadap istri, ayo kalau kita semua punya prinsip untuk saling berusaha menyenangkan, nanti insya Allah akan senang. Dan terhadap anak, ayo kita kasih contoh yang baik, karena kita saja untuk berbuat baik butuh contoh, apalagi anak-anak kita. Monggo pertanyaan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik kepada Allah, kepada orang tua, kepada suami, istri, anak. Saya tanya, kalau misalnya ada baik terhadap suami pada waktu hidup itu kan bisa kita jalani, bisa kita pelajari. Tapi kalau pengen adabnya itu tetap baik kepada suami tapi sudah meninggal, itu gimana? Adab suami pada istri terhadap suami yang sudah meninggal. Ya, baik. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sekalian, siapapun orang yang bersama kita, kalaupun ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Ya pasti tidak mungkin orang itu jelek semua atau baik semua. Nah, lalu bagaimana adab kita terhadap orang yang sudah meninggal, misalnya itu adalah suami kita, ya. Adabnya tidak lain adalah yaitu selalu berdoa, mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka. Bahkan pesan terhadap anak-anaknya, terhadap perbuatan baiknya. Nak, bapakmu biyen iku nek mari magrib mesti ngaji. Padahal gak tau ngaji ini ya mari magrib tok gitu. Ya disampaikan waktu ngaji itu. Iya. Ojo terus niku anjing kaya bapakmu gak tau ngaji. Ngajine arang-arang, enggak. Sampaikan. Kenapa? Sunnatullah, sunnahnya Allah itu adalah kitmani syirri, menyembunyikan kekurangan. Ya. Kita ini kelihatan baik karena kekurangan kita ini disembunyikan oleh Allah. Kalau misalnya setiap kekurangan kita ini dibuka oleh Allah, tidak ada yang baik kok di sini ini. Jujur tidak ada yang baik. Ada orang baik mulai kecil, remajanya baik, dewasanya baik. Nah, suatu ketika misalnya dia berbuat khilaf, ya berbuat khilaf, misalnya apa? Selingkuh misalnya. Terus konangan gitu loh. Saya yakin kebaikan-kebaikan yang ia lakukan sejak kecil itu hilang tuh. Orang akhirnya wala pungkasani, ngene kan gitu. Ada anggota dewan, ya, waya rapat terus buka situs porno, terus wartawan pas mutu-mutu di Zoom ngono lho, kok iku CJDW iki sing dibuka gitu. Wah, akhirnya viral. Ya. Semua Indonesia akhirnya ngomong ini. Ya nah, ketoke alim, ketoke ngerti tibake. Tontonane model kayak ngono. Akhirnya kaisinan terus mundur jadi anggota dewan. Padahal hanya sekali mungkin, tapi itu menghabiskan semua kebaikan itu. Nah, sementara kita ini berbuat jelek itu kan berulang kali. Pikiran kita kadang jelek, pandangan kita, pendengaran kita, omongan kita. Loh kok kita ini masih dimuliakan anak kita, dimuliakan oleh pasangan kita. Kenapa? Karena kekurangannya ditutup oleh Allah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan bagian dari sunnatullah, maka adab terhadap orang yang sudah meninggal, jangan ceritakan kekurangannya. Ustaz, sampean masa Ustaz wingi lho, kula ngedusi jenazah mayit. Iku kuping iku sok wombo Ustaz. Jangan. Ono maneh wingi Ustaz kula pas ngedusi jenazah itu. Moto iku lho sok koyok kate metu ngono Ustaz. Aib itu jangan dibuka. Makanya kenapa sih yang merawat jenazah, yang mandikan, yang anu itu dia diupayakan adalah keluarganya, karena keluarga itu lebih bisa menutup aib. Ya, gitu. Suami juga gitu.
Jangan dibuka kekurangannya. Adabnya adalah yang diomongkan baik-baiknya saja. Ditakoni ibu, ya apa sih bapak Ibian? Oh alhamdulillah bapak ini masya Allah. Nek di duit ini nang anak nang ngawak dewi luwoman gitu loh. Nek di duit. Lah iyalah maksud gitu ya. Pokoknya saya nak kayak yang ini ku swab. Bapak ini ku sabar. Adik neriman, masak nopo mau gak tahu ditolak gitu. Ya, nanti itu adab terhadap orang yang sudah meninggal. Jangan ceritakan kekurangannya, sampaikan kebaikannya. Ya. Ambekan lho yo wong wis mati kok dirasani gitu. Kurang penggawean. Ya. Kan gak fair wong wis gak iso konfirmasi. Ya. Iya. Ya untung wonge gak konfirmasi, gak ngono aku kan repot ingin ono mayit terima gitu. Monggo yang lain. Nggih. Ini benar. Suaminya itu tidak bekerja, sudah lebih dari 2 tahun. Tapi memerintahkan istrinya itu sampai istrinya intinya kami sebagai teman itu bahwa itu dolarnya banyak. Jadi ketika istrinya mendapatkan sesuatu promosi atau apa, itu suaminya bilang jangan. Istrinya tidak boleh karena keberatan ada anak-anaknya yang masih kecil. Nanti kalau misalkan di kampus, nanti kalau misalkan sibuk tidak bisa merawat anaknya, padahal ya suaminya sebetulnya bisa. Kalau kami sebagai teman-temannya, nah itu bagaimana hukumnya Ustaznya? Padahal dia sendiri juga sebagai ustazah di TPI, kami pada teman juga bilang kamu sudah tahu hukumnya. Ya baik. Dan saya ceritanya saya sendiri juga sedih. Ya. Karena ada kekerasan di dalam keluarga. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kasih contoh, ya. Fir'aun itu dalam surat Toha Allah juluki dengan kalimat Togho. Ya, makanya ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu togho. Pergilah kamu menemui Fir'aun yang sudah melampaui batas. Punya istri namanya Asia, wanita mukmin yang solihah. Ya. Coba kurang apa zalimnya Fir'aun? Pernah punya kebijakan kalau ada bayi laki-laki lahir dibunuh. Nanti nek kehabisan laki-laki, giliran perempuan yang dibunuh. Ya, sombongnya juga luar biasa. 600 tahun tidak pernah sakit. Kedzalimannya sudah nyebar kemana-mana, dikenal sak dunyo sampean. Nah, istrinya ya tidak hanya programnya didukung, tidak, tapi juga disio-sio, disiksa, bahkan sampai dibunuh. Nah, sampai dibunuh. Ada enggak suami kita, suami teman kita, suami sahabat kita yang melebihi daripada Fir'aun? Ya. Enggak ada kan? Nah, gitu artinya apa gini? Kalau terhadap Fir'aun yang dolim saja, Allah itu masih ajarkan begini terhadap Nabi Musa dan Harun. Nanti kalau kamu ketemu Fir'aun, faqula lahu qaulan layyinah. Nek ngomong sing lemah lembut. Oh, padahal Fir'aun ini orang yang dolim, orang yang kejam. Itu saja Allah masih perintahkan engkau nek ngomong sing enak.
nek ngomong sing lemah lembut. Nah ini kadang kita ngomong ambek bojo nyentak-nyentak, apakah bojo ini lebih jelek daripada Fir'aun? Itu satu. Pak, gimana dengan sikap suami yang seperti ini tadi? Kewajibannya gak dilakoni, gak nyambut gawe, gak ngekei nafkah. Wong wedok lalu oleh kesempatan gini ndak didukung, khawatir gini. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama, misalnya ngelarang bojo kerja itu apakah boleh di agama? Boleh. Misalnya untuk kemanfaatan supaya anaknya ono sing ngeramut wis dik fokus nang ngene anake. Aku tetap akan berusaha untuk bekerja. Ternyata dia bekerja kadang juga dapat, kadang tidak. Disinilah yang dilakukan oleh Asia itu lebih dari itu. Makanya kalau ada wanita sampai diuji seperti itu, ya, sing lanang kejem, sing lanang dolim, menyia-nyiakan istrinya, lalu istri ini ternyata masih sabar, ya, maka Rasul sampaikan wanita itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Asia istrinya Fir'aun. Padahal ujiannya tidak dibandingkan dengan istrinya Fir'aun itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau ada wanita yang sabar terhadap perilaku suami, terhadap pola pikirnya suami yang seperti itu, kok ternyata gelem sabar, kata Rasulullah dia akan mendapati pahala seperti pahalanya Asia. Nah, tetapi di negara kita ini termasuk fikih itu memberikan ruang kepada kita, memberikan ruang ketika kita mengalami kedoliman dalam rumah tangga, boleh memilih bertahan sebagaimana Asia sehingga kita dapat pahala seperti Asia, ya, atau dalam agama itu ada yang namanya khulu, ada talak tebus, ya, boleh kita karena kewajibannya tidak dilaksanakan, sudah diingatkan, tidak diingatkan, dan ini kalau terus-terusan akhirnya terjadi mudorot, akhirnya kita sampaikan kepada yang berwenang, dalam hal ini mungkin adalah hakim. Pak, sepertinya kami tidak bisa lanjutkan rumah tangga ini. Kenapa? Karena suami tidak melaksanakan kewajiban dan kami sudah mengingatkan, dan ini kalau diteruskan mungkin mudorotnya lebih besar. Sepertinya perjodohan kami cukup sampai di sini. Itu diberi ruang, di dalam Islam itu diberi ruang. Ya, bertahan untuk tetap sabar, yang mudah-mudahan harapannya nanti akan berubah. Bahkan andai kata tidak berubah sampai akhirnya mati dalam kedoliman si laki-laki ini, maka itulah yang dialami oleh Asia. Tapi kalau dia memanfaatkan kesempatan lain karena kedoliman misalnya tidak sesuai syariat, ya misalnya begitu. Tapi kalau hanya sekedar suami tidak kerja, sebenarnya dia sudah berusaha dagang tapi tidak laku, dolek bekerja ke sana kemari, ya justru menurut saya seperti itu butuh support. Masing sabar, Allah tahu kok sampean ke sana kemari ngelamar belum dapat kesempatan, ada saatnya nanti, ya Allah akan berikan, karena kegagalan saat ini hanya keberhasilan yang Allah tunda saja. Itu nanti. Nah, ketika kita bisa, semua itu diberi ruang di dalam agama ini. Ya, mau milih bertahan, mau milih menuntut haknya, ya sebatas hak saja. Ya, beda kalau jenis dicukupi tapi isi kurang, nah itu lain lagi. Ini sama sekali memang haknya tidak didapati, bukan karena suaminya apa-apa, tapi karena males, karena mungkin apa gitu ya, yang betul-betul tidak melaksanakan kewajiban, boleh nuntut haknya. Ya, makanya di buku Singgot Ta'alikut Tolak itu, kalau orang pernikahan kan itu biasanya ada yang dibaca, ada yang tidak itu ya. Jika 6 bulan lamanya, ya, lalu tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin, atau ditinggal 2 tahun lamanya, ya tidak ada kabar, maka jatuhlah talak 1, seperti itu kan. Kadang-kadang ada yang pernikahan membaca sigot itu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada siapapun yang alami seperti itu, Islam memberikan ruang, mau bertahan, ya mungkin ini bagian ujian kami dan mudah-mudahan ini pahala besar untuk kita,
atau mengambil pilihan lain yang penting tidak bertentangan dengan agama, itu dipersilakan. Nah, ada lagi yang sana tadi nggih. Terima kasih Bapak kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ketemu dengan Bapak. Tadi kami dengar Bapak menyebutkan ada kemana. Saya ingat Bapak tentang sholat. Yang kami tanyakan di sini, mungkin Bapak anak saya, mungkin pada waktu sholat berjamaah, di dalam rakaat pertama, kemudian masuk di ruku atau sujud, saya datang ke sholat. Pertanyaan kami, apakah anak saya langsung masuk ke rakaat masuk ke ruku atau sujud atau menunggu rakaat kedua? Jadi karena yang kami tahu Bapak ada yang datang pada waktu nunggu pada waktu rakaat kedua adalah jam langsung ruku atau sujud begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu penyiar ya Bu? Enggak, barangkali penyiar ya. Saya dulu penyiar Bu juga ya. Baik Ibu, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Ya, silakan yang di luar untuk masuk. Gitu ya. Nah, luar biasa, nggih. Walaupun usia sudah tua, tapi suaranya masih muda. Mudah-mudahan bisa didengar gitu ya. Gini, kalau jenengan menjadi makmum masbuk itu makmum yang tertinggal, begitu ya. Kalau misalnya posisi imam itu misalnya masih rukuk, lalu jenengan nututi rukuknya imam, itu berarti masih kehitung, ya. Tidak perlu nambahi rakaat berarti. Tapi kalau jenengan ini imamnya ini misalnya sudah iktidal atau sujud, gimana Pak saya menunggu atau mengikuti? Menunggu tidak apa-apa, mengikuti langsung tidak apa-apa. Tapi prinsip itu sudah ketinggalan satu rakaat. Itu sudah ketinggalan. Misalnya sampean imamnya tadi sujud, pas posisi sujud, terus sampean Allahu Akbar terus sujud, gitu ya. Atau enggak seperti itu, ya sampean sudah ditunggu aja sampai berdirinya, nanti berdiri baru terus kita takbir. Kedua-duanya boleh, ya. Nunggu enggak apa-apa, ngikuti langsung enggak apa-apa. Tapi prinsip tetap itu tertinggal satu rakaat. Kalau zaman Rasul dulu awal ya. Kalau orang tertinggal itu ngejar Bu. Misalnya sholat maghrib ini rakaat yang kedua, terus saya datang, saya takbir, ini saya gerakan rukuk, iktidal, sujud ini saya percepat sampai menyamai imam dulu. Lalu ada sahabat Jabal, Abdullah bin Jabal itu ketika mengalami itu, dia ngikuti, imam rukuk, ya misalnya ketinggalan satu rakaat, dia enggak ngejar, ya dia ikut, misal taruhlah ini ketinggalan satu rakaat, ya dia takbir, terus ngikuti makmum, nanti salam, baru terus nambah satu rakaat. Dilaporkan sama sahabat yang lain, ya Rasul, Abdullah bin Jabal ini kok enggak seperti jenengan ya. Loh kenapa? Oh, kalau jenengan kan mempercepat gerakan sholat sehingga akhirnya sama dengan imam nanti, salamnya akhirnya bareng. Tapi ini enggak. Ya dia ketinggalan di rakaat kedua misalnya. Ya dia akhirnya nanti ia ganti dua rakaat sebagai rakaat yang tertinggal tadi. Tidak bareng salamnya. Nah, Rasul ternyata tidak menyalahkan. Diamnya Rasul atau takririyah namanya, ini sebagai hadis ya, karena hadis itu adalah ucapan
perbuatan dan diamnya Rasul. Nah, Rasul diam seperti itu, bahkan membenarkan apa yang dilakukan oleh Jabal itu adalah hal yang benar. Nah, oleh karena itu sejak saat itulah sekarang kalau ketinggalan itu ya berarti ketinggalan rakaat. Prakteknya mau dia ngikuti atau nunggu dulu enggak apa-apa. Ya, waktu sujud tadi langsung ikut sujud boleh, atau tetap berdiri saja nanti nunggu ingin bangun dari sujud terus dia takbir boleh. Tapi kan sama-sama tetap ketinggal satu rakaat. Kalau itu masuknya pada rakaat kedua ya berarti ketinggalan 2 rakaat. Ngoten Ibu. Nggih. Nggih, gitu aja. Ya, masih ada? Sampun nggih. Baik, ini tadi katanya cukup 3 penanya ya. Nanti pertanyaan yang keempat pertemuan akan datang nanti. Nah, baik, saya rasa cukup sampai sini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Dari saya, jika ada hal yang khilaf atau yang salah, mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang berkah untuk kita. Artinya berkah itu setelah pertemuan ini nanti ada perubahan yang lebih baik. Kalaupun tidak 100% ya menerima hasil dari kajian ini, ya mudah-mudahan tidak sampai 100% semua terlupakan. Ya, ono sing nyantol titik-titik lah, sehingga setelah ini nanti ada perubahan yang lebih baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.